Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun teman-teman menonton video ini. Dan kembali berjumpa dengan saya, Dia Ulaulia, di channel YouTubeku ini. Pada hari ini, Sabtu 4 Juni 2022, kali ini merupakan perjalanan yang agak berbeda dari perjalanan-perjalanan sebelumnya. Karena perjalanan kali ini, saya dan seorang teman saya ingin mencoba berwisata jalan-jalan tipis di dalam area kota Bandung, yang mana perjalanan kali ini akan terasa sangat unik dan menarik karena di perjalanan kali ini kita akan ditemani oleh sebuah bus wisata bernama Bandung Tour on Bus atau yang lebih dikenal sebagai Bandros. Ini inceran saya sejak lama sih. Udah 4 tahun berada di Bandung tapi belum pernah naik ini. Apalagi kalau lihat busnya muter lewat depan kampus ketika gedung sate lagi tutup. Wah, rasanya pengen ngincer bis ini sih. Bagaimana keseruan perjalanan kali ini? Apa saja fasilitas yang akan didapatkan di dalam perjalanan menggunakan bus ini? Kemudian rute mana saja yang akan dilalui? Dan berapa tarif dari perjalanan sekali muter-muter keliling Bandung? Simak video ini sampai selesai dan jangan di skip. Cerita tamasya kali ini dimulai dengan perjalanan dari kontrakan kami di area Bandung Utara menuju ke tempat berkumpulnya bus-bus Bandros di alun-alun kota Bandung, lebih tepatnya di sebelah selatan alun-alun. Untuk mencapai alun-alun Bandung, perjalanan kali ini kita mulai dengan menggunakan sepeda motor. Ya mau gimana lagi? Bandung macet, bos. Kalau teman-teman pengen tahu seberapa macetnya kota Bandung, tonton saja video ini.
Dan alasan lain kami memilih menggunakan sepeda motor adalah faktor biaya. Ya mau bagaimanapun kalau dipikir-pikir biaya parkir di basement alun-alun Bandung lebih rasional, lebih manusiawi sih daripada naik kendaraan umum PP. Apalagi dia ada jaminan mengenai waktu tempuh perjalanan di dalam kota. Saya berani jujur-jujuran aja ya. Kalau saya boleh kasih saran, mungkin teman-teman akan lebih baik untuk naik sepeda motor kemana-mana di area kota Bandung daripada naik mobil, karena memang macetnya di kota Bandung ini nggak ketulungan. Dan satu faktor lagi yaitu soal lampu merah. Di sini lampu merah banyak sekali dan seringnya tuh antriannya panjang-panjang. Saya nggak berharap teman-teman kejebak macet lebih lama sih di kota Bandung ini. Pengen cepat sampai aja, capek tahu kalau di jalan lama-lama. Dan oh iya, satu alasan lagi untuk tidak menggunakan mobil di area kota Bandung adalah ketersediaan kantong parkir yang terbatas. Kalau misalkan teman-teman mau ke alun-alun Bandung sih enak ya. Parkiran ada di basement alun-alun. Itu tempatnya bisa dibilang sangat luas, kapasitasnya lumayan gede. Jadi ada jaminan kalau misalkan mau ke alun-alun Bandung ada tempat parkir di sana. Tapi kalau misalkan teman-teman mau bawa mobilnya pergi ke tempat lain, misalnya ke tempat atau rumah makan gitu, mungkin agak susah sih nyari tempat parkirnya. Dan cenderung parkirannya itu parkir ilegal, parkir liar, parkir sembarangan, atau bisa dibilang parkir pinggir jalan asal-asalan gitu. Takutnya kalau misalkan lagi pas momen razia oleh petugas di sub kota Bandung, terus motor atau mobilnya diderek atau diangkut, ya udah, wassalam. Soalnya ini pernah kejadian di aku maupun di teman-teman sekelasku di kampus. Jadi parkir motor di area kampus itu terbatas. Pada akhirnya kami milih parkir di luar, di pinggir jalan gitu, diatur oleh tukang parkirnya. Cuman pada saat razia palingan tukang parkirnya kabur. Dan pasti di kelas tuh akan ada notifikasi di grup kelas kalau motornya kena razia. Jadi ada tuh kejadian lagi kelas izin buat mindahin motor. Unik kan? Untungnya kalau sepengalamanku, aku memang sering sih parkirin motor di pinggir jalan di depan kampus itu karena memang nggak dapet jatah parkiran di dalam. Cuman itu biasanya aku parkirnya pas nggak ada razia ya. Dan kebetulan kalau pas hari razia aku malah pas nggak ada jadwal ke kampus. Jadi ya untung-untungan. Nasibku aja sih yang bisa dibilang beruntung diselimuti was-was. Jangan ditiru sih.
Oke, ini dia armada bus yang akan kita naiki untuk tamasya berkeliling kota siang ini. Bandros, singkatan dari Bandung Tour on the Bus. Keren dah, cakep asli namanya. Bandros diresmikan oleh Wali Kota Bandung pada masanya, yaitu Pak Ridwan Kamil pada malam pergantian tahun menuju tahun 2014. Prototipe dari bus ini dipamerkan di Car Free Night Dago 31 Desember 2013. Nama Bandros ternyata merupakan hasil dari sayembara terbuka yang diadakan oleh pemerintah Kota Bandung melalui platform media sosial Twitter, dan sayembara dimenangkan oleh Eri Pamungkas. Lumayan tuh dapat Samsung Galaxy S4 disponsori oleh Telkomsel. HP yang bagus banget untuk teknologi tahun 2014-an. Dan jangan salah ya, nama Bandros di sini merupakan singkatan, bukan merepresentasikan nama makanan khas Parahyangan ya guys. Tapi kata Pak Ridwan Kamil, nama Bandros ini menarik karena nama Bandros sendiri sama seperti nama makanan khas Sunda, sehingga dengan nama ini imajinasinya menjadi sangat menarik. Mantap. Pada mulanya, armada bus untuk Bandros berjumlah 6 unit dan merupakan unit realisasi Corporate Social Responsibility atau CSR. Ya, semoga informasi ini nggak salah ya. 6 unit bus ini berupa medium bus double decker alias bus tingkat, bermesin Hino Dutro 130 mdpl, 6 roda dengan panjang 7470 mm, lebar bodi 2100 mm, dan tinggi 3150 mm. Sedangkan fasilitas yang disediakan berupa bangku model kursi bulat dan kursi panjang untuk 12 orang di dek bawah, dan untuk di dek atas sendiri kapasitasnya 20 orang berdiri. Dan ke-6 unit Bandros berbeda-beda warna ini dijalankan dengan 6 rute berlainan. Namun setelah pandemi, saat ini pihak pengelola Bandros mengabarkan kepada saya melalui DM Instagram bahwa 6 unit bus tingkat sudah tidak beroperasi. Usut punya usut sih, sepertinya ya kalau bisa dibilang ini lebih ke alasan keamanan aja ya. Soalnya setelah aku cari-cari lagi di internet, aku nemu blognya Mas Wira. Itu pernah naik Bandros juga pada saat busnya masih bus tingkat, dan itu menurut pengalaman beliau rasanya tuh kayak serem gitu. Karena di suatu kondisi emang seru sih bisa lihat keadaan yang ada di sekitaran kota Bandung dari posisi yang lebih tinggi. Namun di sisi lain juga harus waspada tatkala ada kabel yang melintang di atas bus. Wah, kan bahaya juga sih kalau sampai kabelnya nyangkut di badan atau bahkan kepala. Oke, sebagai gantinya 12 unit bus medium single deck diluncurkan dengan dana pembelian bus bersumber dari APBD. Sasis Hino FB130, panjang bodi 7045 mm, lebar 2100 mm, tinggi 2770 mm, dan jarak sumbu roda 3780 mm dengan mesin berkode W04D TN, 4000 cc, 4 langkah segaris, powernya 128 horsepower, dan torsinya 363 Nm. Kelihatan banget sih kalau informasi ini hasil searching ya. Next, soal karoseri. Bodi dari ke-18 unit bus ini buatan bengkel bus asal Cimahi. Wow, ciamik pisan. Cuman tidak ada referensi pasti mengenai karoseri mana atau karoseri apa dan berlokasi di mana.
Oke, sekarang kita bahas mengenai operasional dari bandros sendiri. Untuk rute yang dilalui sekarang ini, kalau dulu itu kan ada 6 unit bus untuk 6 rute berlainan. Nah, sekarang hanya ada 1 rute aja nih. Tapi ada 2 titik keberangkatan, yaitu di alun-alun Bandung depan Pendopo atau di sisi selatan alun-alun, dan di seberang Museum Geologi, sebelah timurnya Gedung Sate itu lokasinya. Naik bandros harus dari titik pemberangkatan ya, tidak bisa dari tengah jalan. Dan ini sebagai gambaran rute yang dilalui oleh bandros yang berangkat dari alun-alun Bandung, yaitu Jalan Asia Afrika, Jalan Bancai, Jalan ABC, Jalan Braga, Jalan Wastu Kencana, Jalan Insinyur Haji Juanda, Jalan Diponegoro yang ada di depannya Gedung Sate, Jalan Citarum, Jalan Lombok, Jalan Aceh, Jalan Kalimantan, Jalan Sumatera, Jalan Tamblong, dan kembali ke Jalan Asia Afrika untuk menuju ke depan Pendopo kembali. Satu kali perjalanan menempuh waktu sekitar 45 menit hingga 90 menit tergantung kemacetan. Dan untuk kamu yang bawa kendaraan pribadi ke alun-alun Bandung, ada beberapa lokasi parkir resmi yang disarankan, yaitu parkiran basement alun-alun, parkiran The Kings Shopping Center, dan parkir on street di Jalan Cikapundung Barat. Untuk tarif sekali jalan bagi penumpang yaitu Rp20.000. Semoga tarifnya tidak naik. Dan untuk bayi maupun balita tetap harus bayar tiket penuh. Bayar tiketnya di atas bus. Nanti ada petugas di sub yang narikin. Jadi kamu naik busnya aja dulu. Nanti pas penumpangnya udah mulai penuh baru ditarikin duit oleh petugas di sub. Baru nanti busnya akan berangkat. Naik busnya langsung cari bus yang baris terdepan biar cepat berangkat. Soalnya busnya tidak akan jalan kalau penumpangnya nggak rame. Seperti itu. Kemudian untuk fasilitas di dalam bus itu sendiri tentu saja ada bangku atau kursi. Ya kursi kayak gini sih. Kemudian ada 1 head unit, 1 amplifier, 4 speaker, dan mikrofon. Nggak tahu mikrofonnya ada berapa. Dan tak lupa, tidak lengkap rasanya kalau wisata tidak ada pemandu wisata. Oh iya, sampai lupa. Jadi bandros ini beroperasi setiap hari ya. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Oke, mari kita nikmati perjalanan kali ini. Oke, selamat siang semuanya. Selamat datang di Bandung. Di sini ada orang luar kota Bandung. Ada dari mana saja? Garut, Medan, Banten, ada lagi Soreang. Oke. Soreang Kabupaten Bandung ya. Selamat datang di Bandros. Ini dinamakan Bandros Bandung Tour on Bus.
Ya, jadi sesuai dengan namanya kita akan berkeliling kota Bandung, dan di sini kita tidak hanya keliling saja, kita juga bakal mengetahui ada apa saja di kota Bandung. Sebelum kita mulai, perkenalkan diri dulu, nama saya Fajar, saya dari HPI. Saya tidak sendiri di sini, saya bersama Pak Heri sebagai pilot kita kali ini. Boleh disapa dulu Pak Herinya? Ya. Oke. Bandung yang pertama terkenal dengan sejarahnya. Ini kita masuk ke jalan Asia Afrika yang dulu bernama Rute Posweg atau Jalan Kaya Pos ya. Jadi maksudnya Jalan Kaya Pos ini apa? Dulu diangkut surat-surat dan paket-paket itu menggunakan kuda, dan jalurnya ini ya. Kita bisa lihat ada kantor pos di Jalan Asia Afrika ini karena dulu surat-surat dan paket-paketnya disimpan sementara di sana, transit sementara di sana, sedangkan kuda-kudanya beristirahat di salah satu jalan di kota Bandung ini, namanya Jalan Banjoi ya. Banjoi itu artinya istana kuda. Saya mau tanya, Ibu bisa ngomong Banjoi? Banjoi ya, kan identik Medan Banjoi ya. Makanya saya ngasih challenge ya. Banjoi itu artinya istana kuda atau kandang kuda. Nah, dulu di sini kandang kudanya ya. Jadi pada saat beres mengangkut kuda-kuda, mengangkut surat-surat, nah kudanya beristirahat di situ ya. Tetapi Banjoi itu sendiri memang yang paling terkenal bukan karena ada kandang kudanya, tapi yang paling terkenal ada penjaranya ya. Di sini ada salah satu situs sejarah, penjara Banjoi, di mana pada saat itu Bung Karno dipenjara di sini selama kurang lebih 8 bulan ya. Ditangkapnya di Yogyakarta, tapi karena dulu kalau di Yogyakarta di penjaranya nggak mungkin karena itu dikuasai oleh Kasepuhan, makanya dulu masuknya ke Bandung yang di Nederland ya, atau Belanda sendiri. Nah, beliau dipenjara di sini. Yang kita bisa lihat ada bangunan tersisa ya, bangunan seperti pos itu sel nomor 5, selnya Bung Karno, lalu ada Pak Karno di sana. Sel nomor 5-nya itu ukurannya 2,5 kali 1,5 meter, jadi sangat kecil sekali. Jadi beliau kalau misalnya mau tidur pun memang sulit. Jadi agak di si area lututnya, jadi biar bisa enak gitu. Nah, yang tersisa lagi ada menara pengawas. Di sini ada 3 bangunan. Itu sama, lalu ada patungnya Bung Karno dan ada menara pengawasnya ya. Kita bisa lihat di sebelah kanan ini yang diberi rantai warna gold ya, nggak warna emas. Nah, ini dia. Sekarang penjara Banjoi sudah dipindahkan ke Bandung Selatan karena tidak boleh ada penjara di tengah kota. Lalu di sini ada sebuah masjid yang menyerupai kelenteng bernama Al-Intizaj ya. Jadi dulu hanya sebuah lahan kosong saja milik mualaf Tionghoa. Dulu di sini ada 3 etnis ya bergabung dan membangun satu kampung namanya Kampung Pagaliwota. Ya, Pagaliwota itu 3 etnis ya, etnis Arab sama etnis Bumi Putra. Makanya dulu orang-orang Cina banyak bergaul dengan orang Arab. Nah, makanya banyak yang masuk Islam. Nah, setelah itu kampungnya itu dibangun, yang sekarang kita bisa lihat ada di Bandung namanya Jalan ABC. ABC itu singkatan Arab Bumi Putra Cina. Ya. Di sana mereka itu saudagar, pedagang, pebisnis. Ya. Sangat berbeda dengan Belanda. Mereka berbisnisnya di mana orang Belanda itu? Di Jalan Braga. Ini salah satu yang membuktikan bahwa Braga ini ramai banget, bikin macet. Ya. Braga itu dulunya adalah tempat untuk berbisnis orang-orang Belanda, orang-orang Eropa di sana. Tapi disebut Braga itu kenapa? Salah satu versi mengatakan Braga itu dari kata ngabaraga. Jadi kejadian dulu. Ngabaraga itu artinya beradu gaya atau memamerkan gaya. Jadi maksudnya apa? Dulu Jalan Braga itu untuk modeling. Ya, tapi bukan secara profesional, itu mah keinginan masing-masing aja. Mereka pengen pamer busana, pengen pamer baju, udah aja jalan aja ke Jalan Braga, nanti juga ada yang ngeliatin kok dan begini. Ya, karena dulu ada toko baju di Jalan Braga yang namanya Bon Marché. Bon Marché artinya tidak mahal. Itu bagi orang Belanda ya. Bagi orang Indonesia itu mahal banget ya, karena emang setara bajunya itu seperti
Louis Vuitton ya, merek-merek high class ya, Givenchy, jadi merek-merek yang sultan lah ya, bisa dibilang seperti itu. Bahkan ada orang Belanda pun yang nggak bisa beli gitu ya. Mereka hanya bisa apa ya istilahnya, kalau kata orang Sunda hokcai ya, hokcai itu malah balik ngacai, bengong sambil ngiler gitu. Jadi nggak bisa beli, cuman bengong sambil ngiler. Nah, yang bisa beli, yuk kita ke Bung Makshe. Nah, beli aja di situ, sudah beli baru dipamerkan. Ternyata Bung Makshe itu terkenal banget seluruh dunia. Kenapa? Karena pusatnya di Paris. Dan cabangnya cuma ada satu di dunia, itu di kota Bandung saja. Makanya kenapa Bandung dijuluki Paris Van Java? Itulah salah satunya. Bung Makshe ada di Jalan Braga. Tuh salah satu ngadu gaya. Tuh lihat, ada yang difoto. Nah itu contoh ngadu gaya. Nanti kita lihat, pokoknya banyak yang foto aja di sini. Nah itu contoh ngadu gaya. Tuh, bapak-bapak yang nyender, ya itu ngadu gaya. Ya, perbedaannya dulu seperti modeling, sekarang difoto. Karena dulu tidak ada kamera, gitu. Ya, itu konsepnya yang beda. Jadi cocok banget. Oh boleh deh, ya, yang ngadu gayanya. Makanya cocok banget disebut Braga itu, memang ini adalah kondisi di mana orang-orang di sekitarnya itu beradu gaya. Ya, karena keindahan Jalan Braga ini adalah bangunan-bangunannya yang masih kental dari zaman dulu. Karena beberapa, ya mayoritas bahkan ini adalah bangunan cagar budaya. Ya, nanti kita akan lihat beberapa bangunan cagar budaya kelas A di Jalan Braga ini. Tapi kita ngomongin kuliner dulu zaman Belanda, yang sampai sekarang masih sisa, masih ada. Namanya Hertsloophuis, atau artinya rumah makanan manis. Tapi kalau kata orang Indonesia atau orang Bandung namanya sumber hidangan. Di mana kan? Di sebelah kanan kita bisa lihat ada pintu yang terbuka. Di sini ada toko roti dari tahun 1929. Enak. Rata-rata roti Belanda itu keras. Jangan khawatir, kita padukan dengan ice cream di sini. Ini ada es krim juga di sini. Jadi cocok banget nih, ya. Tempat-tempat nongkrong yang pengen suasana Belanda banget. Nah, ini yaitu sumber hidangan. Kita bisa lihat tuh, kursinya, mejanya, etalasenya, timbangannya, ya, bahkan pelayannya juga itu generasi kedua, ketiga, kalau udah tua semua. Pokoknya jangan mengharapkan orang-orang cantik di sini. Ya cantiknya karena pada waktunya saja. Gitu. Maksudnya zaman dulu gitu. Sekarang udah tua gitu. Ya. Seperti itu. Enak di sana ya. Bukanya yang sangat disayangkan, bukanya itu hanya Senin sampai Sabtu saja. Sampai jam 3:30. Kalau dulu masih zaman yang namanya Braga Festival, itu bukannya tiap hari, tapi di jam-jam tertentu itu bakal tutup. Contohnya kayak dari jam 8 sampai jam 2 buka, jam 2 sampai jam 5 tutup. Nah, nanti jam 5 buka lagi sampai malam. Nah, tapi sekarang pengelolanya beda. Jadi hanya Senin sampai Sabtu saja. Oke, yang mau bawa oleh-oleh, tuh ya. Ibu kenal? Oh enggak ya? Nah ini yang dada-dada ini aja, Pak Ramdan. Ya, mau beli oleh-oleh ke Pak Ramdan aja tuh. Ya, beliau itu guide tahun 80-an. Balatnya itu orang-orang company. Ya. Nah sebelah kiri ini Environment nih yang dipakai ngadu gaya sama Teteh Trio ini. Ya, ini toko pertama di Jalan Braga yang menjual senjata api. Ya, dulu Environment ini. Ya, makanya ini salah satu tempat favorit untuk beradu gaya. Selain itu, orang Belanda kalau misalnya mau beli perhiasan, itu ke kiri sini yang banyak lukisan-lukisan yang warna abu ini, namanya concurrent. Sama, ini juga sering dipakai tempat untuk beradu gaya. Tapi yang paling banyak di sebelah kanan ini, Gedung Gas Negara.
Tuh, ya ini bagus bangunannya. Tuh bisa dilihat ada pasangan. Ya. Tuh, beradu gaya. Ya. Di sini banyak yang suka prewedding juga di sini ya, karena bangunannya yang masih unik. Oke. Nah, sekarang makanya Indonesia sudah boleh dikunjungi oleh bule-bule ya, makanya banyak sekali yang favoritnya tuh ya. Banyaknya Jalan Braga yang menjadi salah satu tempat kunjungan. Di sini ada Maison Boholian, ini salah satu restoran menjadikan masakan Prancis, ini enak banget ya. Di Indonesia tahun 1923, salah satu yang enak di sini adalah es krimnya. Gitu. Tuh. Makanya pada beli es krim tuh ya, makan es krim ya, karena belinya di sebelah, bukan di situ, karena sesuai dengan fulus ya. Terus nah, tadi seberang itu ya kantina itu variannya lebih banyak, tapi ngomongin soal rasanya itu lebih enak dari Braga. Dan Jepung Jalan Braga ya, pada saat itu penuh api berat bakal dibakar, akhirnya harus dibangun ulang di tengah Jalan Braga tahun 1950-an. Sekarang menu, namanya Braga Permai. Kenapa? Karena menunya sudah pakai bahasa Indonesia. Karena dulu pada saat Maison Boholian menunya masih pakai bahasa Prancis, karena dulu ada orang. Terus masuk ke sana, pas melihat menu, aduh. Terus Pak. Jadi dulu masih pakai bahasa Prancis, makanya banyak banget orang Indonesia yang ketuju ke sana gitu. Mau beli juga kan bingung gitu ya. Nah, beli mula dulu ini pernah kejadian soalnya. Di Braga Permai itu ada menu namanya kroke, itu yang paling murah. Makanya dulu pada aku datang ke situ, aku kalau keluar lagi udah pesan aja kroke. Pesan kroke, iya tunggu sebentar. Ternyata datang-datang itu adalah perkedel jagung. Di sana kroke namanya, di sana namanya kroke. Ya. Nah, kita masuk Balai Kota. Balai Kota ini memiliki taman yang sangat luas sekali. Ini adalah taman pertama di Kota Patung. Ya, namanya Peterspad atau disebut juga Kebun Gajah. Ya, karena ini ada kaitannya dengan Polrestabes Bandung yang dulunya adalah sebuah sekolah khusus keturunan gajah, di mana pada saat waktu istirahat murid-muridnya beristirahat di taman ini, makanya disebut Kebun Gajah. Sedangkan Kota Bandung ini adalah gudang kopi. Dulu biji kopi ditanam pertama kali di lereng Gunung Tangkuban Parahu dan berhasil. Tetapi pada saat panen apa langsung digiling? Tidak. Dimasukkan ke dalam karung goni, diikat dan disimpan 8-9 tahun. Untuk apa? Mengurangi kadar asam. Jadi rasa kopi itu memang pahit kan? Betul, pahit itu karena ditanam secara paksa. Ya, karena dulu ada kultur stelsel. Tapi kalau misalnya kita selidiki lebih lanjut, itu tidak hanya pahit aja, tapi ada asemnya. Nah, dulu biji kopi setelah panen itu rasanya asam banget. Nah, makanya ditimbun bertahun-tahun untuk mengurangi kadar asam. Seperti itu. Di sebelah kiri ada yang namanya Mesir Al-Luhwa. Mesir Al-Luhwa ini di tahun 1901 bernama Loji Sinyen. Loji Sinyen ini adalah pusat pengabdi setan. Ya, dulu Indonesia itu kan yang namanya pengabdi setan. Dan kota Bandung yang pertama. Nah, itu pusatnya. Kok bisa? Karena dulu kota Bandung ini didominasi penduduknya oleh orang Belanda. Sedangkan dulu ada orang Rusia namanya Helena Petrovska Blavatsky mengambil alih kota ini ya, dan menyebarluaskan ajaran tersebut. Ya. Ajaran-ajaran pengabdi setan.
Sehingga ya, apa buktinya sih orang yang mau dulu rumah orang Belanda nih kan ini rumah dinas Pangdam 3 Siliwangi ya, dulunya rumah orang Belanda. Oh, rumah di sini ya, menantu luar biasa ya. Dulunya kata ya, salah satu versi mengatakan itu rumahnya Agis Dumildo, orang berkaya gitu. Ya itu yang membuktikan, makanya kenapa Bandung ini banyak orang Belandanya, sehingga Indonesia ada yang namanya pengabdi setan. Makanya kenapa kota Bandung menciptakan komunitas tersebut ya, karena komunitas pengabdi setan pertama kali di kota Bandung. Boleh tepuk tangan untuk kota Bandung. Kacau ya, kacau ya. Yang tepuk tangan artinya mendukung adanya pengabdi setan di Indonesia. Saya bahas apa? Pengabdi setan kan? Ya. Kalau kota Bandung indah, banyak tumbuhan, dingin, boleh tepuk tangan. Ini membahas pengabdi setan, tepuk tangan. Saya lagi mau latih fokus ya, ternyata memang pada nggak fokus. Ya, yang penting mau tepuk tangan aja gitu. Ternyata itu ada kaitannya dengan salah satu mall di kota Bandung, yaitu BIP ya, Bandung Indah Plaza, sebelah kanan ini. Ini dulunya adalah hotel, namanya Hotel Flat di Orchard Park. Hotel tersebut itu digunakan sebagai untuk tempat tinggal anggota-anggota tersebut, anggota pengabdi setan ya, jadi setiap anggota dikasih kamar hotel. Dan dulu penyebar masanya hanya ke arah timur saja, tidak pernah ke utara, karena ke arah sudah daerah bangsawan. Ini sudah daerah bukit, ini sudah daerah dingin, ini sudah daerah elit bagi orang-orang Belanda. Apa buktinya? Ini dalam kawasan elit. Di sini sudah dibangun villa-villa. Yang tersisa sampai sekarang adalah Villa de Bigitular di sebelah kanan. Yang jadi bank BTPN nih sebelah kanan. Ini namanya Villa de Bigitular, artinya 3 warna. Maksudnya adalah warna bendera Belanda, merah, putih, dan biru. Dulu memang dihuni oleh orang-orang Belanda, tapi pada saat menciptakan sebuah video ya. Tapi penjelasan kembali kenapa sih Belanda Van Dago menjadi kawasan elit. Bandung itu adalah danau, luasnya 50 kali 30. 50 itu dari Padalarang sampai Cicalengka, 30 itu dari BIP sampai Soreang. Makanya daerah sini bukan daerah dan pasti akan tidak kena banjir. Makanya milih kawasan bukit. Nah tadi pada zaman Jepang dia di kantor berita dan radio namanya Domei, makanya di sini ada nama taman radio. Tapi bukan karena orang Jepang membangun radio di sana jadi dinamakan taman radio, bukan. Tapi dulu perjuangan Indonesia untuk mengambil alih aset radio tersebut dari tangan Jepang ke tangan Indonesia untuk apa? Menyiarkan proklamasi dalam 2 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Makanya disematkanlah jadi nama taman untuk mengenang keberhasilan pejuang pada saat itu. Siapa yang memberi nama taman tersebut? Gubernur yang lagi berbuka sampai sekarang ya, Emil. Beliau masih menjabat wali kota dulu. Karena pas dia taman kota Bandung itu direvitalisasi. Ya, makanya tamannya macam-macam sekarang ya. Nah sebelah belok ke kanannya contohnya kan ada Taman Joglo ya, makanya banyak banget orang-orang yang datang ke sana ke Taman Joglo untuk mencari apa? Wifi, cari internet. Jalan Dago dulunya adalah hutan belantara banyak begal. Memang sekarang beda banget kan. Sekarang cuman tempat yang paling ramai. Tapi dulunya hutan belantara banyak begal. Makanya kata Dago itu memang diambil dari sebuah aktivitas yang terjadi. Dago apa artinya? Menunggu. Ya. Dagoan orang di dia temuin saya di sini. Jadi Dago itu bahasa Sunda artinya menunggu. Jadi dulu orang-orang Bandung saling menunggu satu sama lain jika ingin melintasi jalan tersebut yang banyak begal, banyak binatang buas, banyak perampokan, banyak pencurian. Dulu istilah curian itu namanya curanda. Curanda. Apa curanda? Bukan pencurian randa ya. Curanda itu pencurian kendaraan berkuda. Ya, sekarang istilah namanya curanmor.
Ya, jadi tidak semua rata arahnya ke sana. Nah, makanya dengan kondisi tersebut makanya saling berteriak karena dulu kan tidak ada komunikasi ya, tidak ada alat komunikasi. Jadi bro dagoan bro. Okay. Nah, Dago kawasan elit pertama yang dipilih oleh orang Belanda. Kawasan elit kedua adalah Ciumbuleuit, ya, yang ada kampus Unpar di sana. Yang ketiga adalah Cihampelas. Yang keempat adalah Cipaganti. Nah, jelas Cipaganti lah yang masih kental dengan desain Belanda rumah-rumah di sana. Harganya mulai dari 10 miliar, kalau nggak salah ya. Rumah-rumah di sana tuh paling murah tuh 10 miliar di Cipaganti itu. DP 0% jika ingin mengambil rumah di sana. Tapi memang ada kaitannya ya dengan perpindahan ibu kota Hindia Belanda sebenarnya. Kenapa milih kawasan Dago? Dulu ibu kota Hindia Belanda itu adalah Batavia, pindah ke Priangan. Kenapa? Gara-gara nyamuk. Orang-orang Belanda meninggal dunia gara-gara penyakit malaria. Makanya pindah ke sini. Makanya kantor-kantor pusat dibangun di sini. Seperti apa? PTT, Pos Telepon Telegraf, yang sekarang dipisah jadi Pos Indonesia dan Telkom. Lalu ada PT KAI, ada Museum Geologi, ada Dana Pensiunan, dan ada Gouvernement Bedrijven. Tapi sisanya nggak dibangun. Kenapa? Nggak punya duit. Kalau punya duit, mungkin ibu kota Indonesia adalah Bandung, bukan Jakarta. Tapi duitnya nggak ada, makanya udahlah Jakarta. Makanya kantor pusat seperti Pos, Telkom, KAI itu di Bandung, bukan Jakarta. Nah, Gouvernement Bedrijven itu apakah? Nih sebelah kanan, Gedung Sate. Kenapa disebut demikian? Karena orang Bandung tuh tadi kira-kira tapi lihat ke atas, oh iya ya kayak sate. Disebutkan Gedung Sate. Padahal itu penangkap petir. Nah, itu tuh penangkap petir sebenarnya ya. Bulatan-bulatan tersebut itu berjumlah 6. Kenapa harus 6? Karena biaya pembangunannya menghabiskan 6 juta gulden. Dan bulatan itu adalah bunga lotus yang artinya kesuburan kota Bandung. 6 juta gulden itu setara dengan puluhan triliunan rupiah. Untuk zaman sekarang mungkin ya, Gedung Sate ini. Dibangunnya selama 4 tahun dari tahun 1920 sampai 1924 dan menjadi bangunan pertama yang memiliki basement atau ruang bawah tanah. Jadi ya, ruang bawah tanah itu kita mengenal pertama kali Indonesia itu ini, yaitu Gedung Sate. Di manakah letaknya ruang bawah tanah dari Gedung Sate ini? Ya, karena saking penuhnya di Gedung Pakuan jadi pindah ke sini. Ya, katanya sampai Cendol rumah sakit. Nah, disinilah letaknya dari basement Gedung Sate, yaitu museum kalau sekarang namanya Museum Pos Indonesia. Jika kita masuk ke Museum Pos Indonesia dibatas hanya 15 orang saja karena museumnya sempit banget. Ventilasinya tidak ada sama sekali, makanya rata-rata yang udah beres dari sana itu keringetan, basah banget karena saking panasnya. Tiket masuknya gratis untuk masuk Museum Pos Indonesia, tapi angker. Pokoknya di Bandung segala sesuatu yang angker pasti gratis. Jangan khawatir. Ya? Jadi mau nyari gratisan silakan ke tempat angker. Sebelah kanan ada Cilaki Plain atau Taman Cilaki karena di dalamnya ada Sungai Cilaki yang sangat kecil sekali. Tapi sekarang diganti namanya Taman Lansia. Taman Lansia isinya apa? Anak-anak. Ya, kenapa? Tuh, dinosaurus. Foto-foto anak-anak. Yang ada kaitannya dengan museum sebelah kiri kita yang kita lihat ini, Museum Geologi, museum terbesar di Asia Tenggara, memiliki fosil T-Rex, ya, fosil dinosaurus. Yang punya cucu, yang punya anak, yang punya ponakan atau sepupu yang masih kecil, silakan aja ke sini. Wisata edukatif yang murah meriah, cuman Rp3.000 saja tiket masuknya. Ya, dimana adik-adik bisa explore 1-2 jam ke museum tersebut karena museumnya luas banget. Kemarin aja sampai ada 3 jam keliling-keliling museum tersebut. Ya, 3 jam ngapain Kang? Betah banget di sana. Nggak nyariin papanya karena nyasar. Ya, di situ. Ya. Nah, wisata di sana lapar. Rata-rata makannya itu ke yang paling dekat tuh ke sini. Ada masakan tuh bisa dilihat, parkir mobil, ada parkir bis juga.
Ini yang suka seafood ada HDL, hidangan dari laut. Yang cobain masakan Sunda ada alas dapur. Sensasi makan tanpa piring. Jadi beralaskan daun pisang. Di sini, ya, lihat parkir mobil. Platnya rata-rata lupa ada. Selain D aja gitu. B, T, F, ya, E, ada. Ya, wangi ya. Kenyang ya. Oh, jadi lapar? Kan udah kenyang ya. Cuman menghirup wanginya saja. Nah, jadi alas daun itu disebut demikian karena tadi ya sensasi makan tanpa piring. Jadi semua makanan beralaskan daun pisang. Gitu. Makanya pernah lihat sayur asam di atas daun pisang? Belum, sama saya juga belum, bisa juga belum ya. Jadi disebut alas daun belum konsisten. Masih pakai mangkok ya. Tapi kita nggak usah khawatir ya. Yang penting mah makan, enak, udah itu aja beres. Tapi rata-rata anak muda itu gengsi untuk makan ke sana tuh. Pengennya apa? Ngopi. Jangan khawatir. Ngopi di sini aja di Jalan Cisangkuy. Di sini juga ada yang terkenal yaitu yogurt. Yogurt Cisangkuy. Ya, yogurt legendaris dari tahun 90-an, harganya 30.000 per gelas. Saya pernah ngajak ibu-ibu ke sana 15 orang, belinya segelas, minta sedotannya 15. Ini pernah terjadi. Ya, makanya jangan dilakukan kembali ya. Itu salah satu kesalahan yang fatal. Ada bisa naik kuda juga di sini ya. Maksudnya bisa menimbulkan perkelahian antara ibu dan tukang kuda. Ya, karena dari harga 25.000 ditawar 10.000. Ini pernah kejadian. Bang, boleh 10.000, nggak boleh, udah harga apa sih, Bu? Bang, kasihan anak saya udah nangis-nangis. Ibu saya udah pusing, ibu ngomong sama kuda saya aja. Akhirnya memang disuruh ngomong sama kuda. Nggak salah ya, karena yang dinaikin situ si kuda. Gitu. Ya, tepat di depan SMA 20, salah satu sekolah terfavorit. Sekarang udah nggak favorit lagi karena udah zonasi ya. Sekarang SMA 20 memang digunakan sebagai tempat syuting film Dilan dulu. Ya, di sana. Tapi yang paling berjasanya dulu SMA 20 itu adalah kamp konsentrasi. Jadi kamp konsentrasi itu adalah di mana tempat penyekapan tentara-tentara Belanda oleh tentara Jepang. Jadi dulu Jepang itu menyekap tentara-tentara Belanda, ya, menguasai kawasan ini sekaligus Jalan Lombok dan Jalan Ciapit. Itu adalah dua kawasan rumah dinas militer Belanda yang digunakan juga, yang difasilitasi juga untuk tempat penyekapan anggota keluarga dari tentara Belanda seperti anak-anak dan istrinya. Makanya dulu rumah dinas militer Belanda di Jalan Lombok dan Jalan Ciapit digunakan sebagai tempat penyekapan satu rumah diisi 20 orang. Kebayang, rumah kecil, tidak bertingkat, tapi isinya 20 orang. Orang-orang Belanda itu ya gimana? Orang-orang Eropa tinggi-tinggi, besar-besar, ya. Jadi panas. 20 orang didiamkan di sana. Tapi akhirnya apa? Banyak yang nggak kuat dengan kondisi tersebut dan kabur. Tapi pada saat kabur apa yang terjadi? Ditembak mati oleh tentara Jepang pada saat itu. Makanya kita bisa lihat kanan kiri ada trotoar besar. Dulunya adalah solokan atau sungai kecil yang isinya mayat. Makanya setelah ditembak itu langsung dilempar mayatnya ke solokan. Makanya diklaim sama orang Indonesia itu apa? Disinilah salah satu kamp konsentrasi tersadis di kota Bandung yang mengakibatkan jadi tempat mistis karena tadi banyak mayat-mayat. Apakah benar ini menjadi tempat mistis? Tidak sama sekali. Karena banyak tukang bakso. Ini gara-gara tukang bakso banyak di sini, jadi tempat mistisnya udah berkurang. Lihat. Yang pertama ada yang namanya bakso. Nah, ya. Nah, ini enak untuk satu keluarga karena disediakan satu panci isinya bakso-bakso semua. Mulai dari bakso yang paling kecil, bakso mutiara, sampai bakso yang sebesar bakso lobster ataupun bakso beranak. Ada di sana bakso beranak juga. Gak percaya itu beranak? USG sekalian. Kalau nggak percaya, pengen sendiri-sendiri, tenang. Di sini ada yang namanya cuimi, ya. Itu bisa dilihat ada tenda yang warna biru. Gak usah nyanyi. Ya, bukan disirat.
Ini bukanya setengah 8 ya. Jadi kita bisa sarapan sama bakso. Ini rata-rata jam 3 itu sudah habis, jam 3 setengah 4 sudah habis. Tuh, makanya banyak yang parkir mobil kan. Karena untuk mengunjungi ini ada yang nikahan. Makanya banyak yang parkir mobil. Ya, tenang, di sini masih ada tukang bakso lain namanya Umi Bakmi Lombok. Ini favorit saya sebelah kiri. Nih, ini enak. Apalagi sebelahnya ada es campur es alpukat. Wah, itu segar. Favorit saya kenapa? Karena itu 25.000 dapat Portugal ya. Kursi tukang gali jadi banyak. Jalan Lombok itu. Ya. Jadi mau nyari bakso, jalan Lombok aja yang gitu. Karena banyak banget tukang bakso di sini. Di depan juga ada bakso Solo. Di depan Stadion Siliwangi, tapi itu kurang terekspos ya, karena nggak dilewatin sama bandos, jadi kurang promosinya. Promosi kurang, jadi kita nggak melewati. Jadi bakso Solo banyak yang nggak tahu gitu. Makanya saya perkenalkan di sana juga ada bakso Solo. Kalau misalnya pengen mau, gitu. Ya. Oke, kita nanti akan masuknya ke Jalan Aceh yang dimana Jalan Aceh lah tempat bisnisnya Kota Bandung. Ya, karena yang pertama ada yang namanya Rumah Kentang. Ya. Rumah Kentang itu dulu namanya Loji Hermes. Loji Hermes itu digunakan sebagai tempat kebatinan pengabdi setan juga. Tapi dulu yang percaya sama zodiak-zodiak ya, namanya ada kebatinan astrologi. Mana? Ya, kebatinan astrologi di sini. Mau coklat nggak? Mau? Minta ke mama. Nah, ada di sebelah kanan nanti ya Rumah Kentang. Jadi disebut Rumah Kentang itu memang benar ya. Jadi kondisi rumahnya dulu hancur sekali. Pada saat kita melintasi rumah tersebut di atas jam 11 malam, sering tercium aroma kentang rebus. Makanya disebut Rumah Kentang. Oke. Sekarang udah bagus, apalagi yang suka masakan Timur Tengah, nasi biryani, nasi kebuli kayak gitu, silakan kunjungi. Tapi ada western juga, di sini ada baked potato, ya. Baked potato-nya besar banget. Jangan khawatir kalau baked potato-nya nggak habis, bawa pulang ke rumah, jadiin perkedel. Ya. Karena saya juga kayak gitu. Ini tempat bisnis pertama. Jadi dulu interiornya itu banyak lambang-lambang zodiak, sekarang udah nggak ada karena udah dibagusin. Ini sangat disayangkan sih sebenarnya. Padahal ini adalah bangunan cagar budaya. Padahal yang lambang zodiak itu jangan dihilangin. Itu salah satu sejarah sebenarnya. Ya. Gor Saparua ini gor tertua di Kota Bandung, dulu digunakan sebagai lapangan untuk baris berbaris tentara Belanda ya. Sini. Seberangnya ada Kodiklat yang dulu namanya Yarbers itu pasar tahunan seperti PRJ, Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair. Ini bisnis selanjutnya Moluccan Park. Moluccan Park ini taman tua ketiga. Di sini bisnisnya di 3 jam berbeda, jam 11 malam, jam 1 malam sama jam 3 pagi. Apa itu? Lelaki bertulang. Ya, apa itu lelaki bertulang lunak? Becok. Ya, di 3 jam berbeda. Ya, 3 shift. Jam 11, jam 1 sampai jam 3. Karena dulu Taman Maluku itu diberi pagar ya. Jadi bukan taman yang terbuka, bukan. Jadi taman tertutup. Hanya dengan taman lalu lintas yang akan kita lewati. Jadi dulu Taman Maluku bentuknya sama banget sama ini gitu. Nah, makanya pada saat Kang Imin menjabat sebagai wali kota itu ngapain harus dipagar, makanya dicabut. Itu adalah taman untuk umum. Ini juga sama taman untuk umum, tapi ini bayar, makanya harus dikasih pagar, gitu ya. Tapi taman lalu lintas ini dulunya adalah tempat latihan tembak menembak ya, atau lapangan tembak untuk tentara Belanda, namanya Insulin Park. Sebelum saya menjelaskan itu, ada di sebelah kiri namanya SMA 5 dan SMA 3. Ini sekolah Belanda dulu, namanya HBS, Hoogbakerschool School. Salah satu sejarahnya memang mistis ya di sini ya. Noni Belanda namanya Nancy yang bunuh diri karena tidak direstui cintanya oleh orang tuanya, makanya ada jendela yang nggak ditutup. Gitu. Makanya di sini. Tapi saya lihat jendela itu banyak yang nggak ditutup.
Saya pikir tuh satpamnya lupa aja mungkin. Satpamnya lupa tutup atau nggak tahu di sebelah mana, atau mungkin engselnya pernah rusak, nggak tahu, karena ini bangunan lama gitu kan. Jadi pasti ada aja yang rusak gitu. Tapi sampai sekarang belum tahu posisinya di mana yang jendela nggak boleh ditutup. Ini digunakan tempat film bangku kosong ya, tahun 2005 2006 saya nggak tahu filmnya itu. Ya. Nah, namanya sebenarnya ini bukan taman lalu lintas, lokasinya adalah Taman Adik Suryani Nasution. Ya, karena dulu yang meresmikannya itu adalah ayahandanya, Bapak Jenderal Abdul Haris Nasution, untuk mengenang putrinya yang ditembak mati pada saat peristiwa G30 SPKI. Ya, makanya ada patung beliau menghadap langsung ke taman tersebut. Ya, di mana patungnya, Kang? Nanti kita akan lihat di sebelah kanan. Nah, kayak dicari tadinya. Sabar, Bu. Kenapa disebut taman lalu lintas? Taman tersebut tuh dulunya untuk geng motor. Jadi dulu Bandung banyak geng motor. Ya. Nah, saking banyaknya dulu polisi kewalahan. Makanya taman tersebut itu untuk seperti sarana pelatihan rambu-rambu lalu lintas. Jadi udah di penjara, nah nggak langsung dibebaskan, dikasih pelatihan di sana, pelatihan rambu-rambu seperti pusdiklat, dididik, dilatih secara ketat. Makanya disebut taman lalu lintas. Ini SMP 5, SMP 2 ya. Ini dulunya sekolah Belanda juga, namanya Mulo. Jadi dulu kalau misalnya zaman Belanda, kalau sekolah itu dilihat dari status, kamu orang mana? Saya orang kaya, Bu. Oh ya udah, sekolahnya di Kueks. Di Kueks ada Musfia, ada Mulo. Ya. Jadi macam-macam sekolah-sekolah. Dan ada ketentuannya masing-masing. Ya, cewek cowok itu dibedakan. Makanya di Bandung juga ada Santo Aloysius, ada Santa Angela. Ya, itu memang ketentuan. Cewek yang mana, cowok yang mana. Kayak gitu dulu. Nah, makanya inilah kondisi Bandung Utara. Ya, bedanya yang dengan Bandung Selatan. Bandung Utara itu milik Belanda, Bandung Selatan milik Indonesia. Makanya kita lihat Bandung Utara itu spesialnya apa? Pendidikan yang terjamin. Ya, pendidikan yang terjamin seperti ITB, UPI, Unpad, SMP 5, SMP 2, SMA 5, SMA 3, Polrestabes Bandung, itu daerah sini. Pemukiman yang elit seperti Dago, Ciumbuleuit, Cipaganti, Ciamplas itu daerah Bandung Utara. Sedangkan Bandung Selatan apakah ada SMA, apakah ada sekolah? Jarang. Di sini cuma tempat hiburan saja, seperti Braga, Asia Afrika. Ya, siapa sih yang membagi Bandung Utara dan Bandung Selatan? Tadi baru saja kita lewat kereta api. Itulah pembagi Bandung Utara dan Bandung Selatan. Tetapi Belanda tidak bisa mengambil alih kota Bandung sepenuhnya karena keburu terjadi peristiwa Bandung Lautan Api dan pabrik misiu dan senjatanya dibom oleh Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan. Ya, sehingga Belanda menyerang pada saat itu. Dan ada lagu Halo Halo Bandung ya, sebagai lagu penyemangat. Ya. Dan dulu pejuang-pejuangnya tinggalnya di mana? Nih, belok kiri masuk namanya Jalan Veteran. Disitulah rumah-rumah pejuang dari Lautan Api. Makanya dulu orang-orang Sunda itu banyak bergaul tuh atau banyak berinteraksi itu dengan orang Belanda. Makanya beberapa orang Sunda, ya beberapa bahasa Sunda itu memang terinspirasi dari bahasa Belanda. Salah satunya apa? Tadi taman lalu lintas itu isinya bukan anak-anak, justru isinya banyak ibu-ibu di sana. Kenapa? Ada ritual namanya botram. Ya, botram itu apakah? Makan bersama. Itu diambil dari bahasa Belanda, dari kata boterham. Namanya boterham. Boterham itu artinya roti lapis isi daging ham. Awalnya di situ. Yang kedua ini pohon apa? Ini pohon apa nih? Kersen apa? Pohon apa? Ya, kalau kita nyebutnya kersen. Ya. Kalau orang Medan sama. Oh. Tanya orang Jakarta. Mereka nyebutnya ceri. Ya, karena itu bahasa Indonesianya. Ya. Beberapa orang Sunda tidak menerima itu namanya ceri. Karena apa? Karena yang mereka kenal ceri itu yang di atas kue sama di atas panggung. Ceri Bell sama ceri Australia. Nah, itu benar. Itu secara survei. Ya.
Ternyata memang kreasen itu adalah satu spesies jeruk meskipun bentuknya beda. Kita bandingkan dengan buah-buahan lainnya. Contohnya jeruk. Apakah jeruk bentuknya sama? Kita bayangkan jeruk Bali segede jeruk nipis, atau jeruk nipis segede jeruk Bali. Siomainya mau sebesar apa? Kalau jeruk nipis kayak sejeruk Bali, ya. Nah itu contohnya seperti itu, ya. Kalau buat kamu sendiri memang nggak nyambung ya. Yang awalnya itu harusnya roti isi daging hak jadi makan bersama. Ini memang bukti cross cultural atau lintas budaya dari orang Sunda, gitu ya. Nah sebelah kanan inilah hotel tertua kedua yang bernama Grand Prianger. Nama Prianger ini berasal dari kata priangan karena orang Belanda tidak bisa mengucapkan priangan. Mereka ngomongnya Prianger, lebih prefer ngomongnya Prianger karena lebih mudah, karena lebih gampang diingat juga. Nah, bangunan ini dulunya hanya sebuah toko kelontong atau toko roti namanya toko teh, tapi gagal bersaing jadi bangkrut. Dibeli oleh orang Belanda namanya Van Dijk. Jadi kan sebuah hotel tahun 1868 masih berupa panggung dan seperti ini di tahun 1929 oleh Schumacher dan Bung Karno sebagai juru gambarnya. Di mana pada saat itu bisa memikat artis Hollywood Charlie Chaplin untuk menginap di sini sebelum pergi ke Garut. Ya. Asap ke Garut mah dia itu ya, atau berendam sama beli domba. Nah ini titik kilometer 0 yang ditancapkan oleh Herman Willem Daendels, ya, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang lagi buat jalan Anyer Panarukan, dan bertemu dengan Bapak Raden Adipati Wiranata Kusuma dan berkata, pastikan kalau saya datang lagi ke sini ini sudah menjadi sebuah kota. Dan sebelah kiri inilah hotel tertua pertama Savoy Homan, dibangun tahun 1870 seperti ini di tahun 1921. Hotelnya seperti kapal yang terbalik. Apakah iya? Ya. Karena hotel terinspirasi dari Titanic. Titanic itu tahun 1912. Ini renovasi tahun 1901. Elbers itu bayangkan ya, hotel ini memang ada sentuhan Titanicnya, makanya kapalnya terbalik kayak gitu. Nah sebelah kanan inilah Sherwood Concordia dan Society Concordia. Ini adalah tempat hiburan orang-orang Belanda dulu, ya. Jadi seperti ajib-ajib kubu-kubu mabuk-mabukan dulu di sini. Lalu diselenggarakan juga konvensi Asia Afrika di gedung ini. Yang sekarang banyaknya cosplay di sini. Ya, cosplay anime, cosplay superhero, cosplay jurik, yang hantu. Bahkan ini cosplay ya, Satpol PP. Nah, itu yang paling ditakuti. Hantu paling ditakuti adalah Satpol PP. Ya, karena Satpol PP ada kabur semua. Tunggu banyak ya. Ini ada Superman, ada Hot Indiana, ya, akan segala macam dari sini. Ada ya, terbentuk Iron Man, ya, Captain. Ini banyak sekali. Di belakang adik-adik kalau misalnya pengen foto-foto, kasih uang jangan lupa ya, karena untuk biaya kostum dan biaya make up mereka, karena make upnya masih campuran dari face glow dan Cetaphil. Jadi sangat berhati ya. Disebut alun-alun itu memang kan kalau misalnya secara umum, secara global itu artinya
pelan-pelan ya, dari kata alon-alon. Alon, pelan-pelan gitu. Tetapi kalau di Bandung, alun-alun itu dikatakan demikian harus memiliki yang namanya catur gatra. Catur gatra itu artinya 4 pusat. Yang pertama adalah pusat berkumpulnya masyarakat, itu sebuah lapangan. Ya. Dulu lapangan sintetis di alun-alun itu adalah lapangan sepak bola yang pindah ke depan gedung sate ya. Makanya di depan gedung sate tadi ada namanya Gasibu. Gasibu itu gabungan sepak bola Indonesia Bandung Utara. Jadi awal mulanya lapangan sepak bola itu di sini main. Dan kedua itu adalah tempat tidak hanya kolonial, itu penjara Baje. Tadi kita baru saja melintasi penjara Baje pas pertama kali kita keliling. Tapi sebenarnya penjara dialih fungsikan jadi tempat ibadah. Mana tempat ibadahnya? Masjid Agung, tapi yang paling dekat dulu adalah vihara. Namanya Vihara Satya Budi di Jalan Cibadak. Sekarang namanya Jalan Klenteng. Tuh. Itu yang pertama. Karena dulu Masjid Agung itu adalah balai, namanya Balai Nyungcung tempat nikah dulu tuh. Nah makanya yang pertama kali ada tempat ibadah itu adalah Vihara Satya Budi. Karena dulu orang Tionghoa datang ke Bandung ya, bermukim di sini karena ini perintah dari Daendaus juga. Karena dulu orang-orang Tionghoa itu banyaknya di 2 kota besar saja ya, Semarang sama Surabaya. Misalnya nggak ada. Nah disebarin. Untuk apa? Untuk membaca ekonomi Belanda. Jadi tahu sejarahnya. Ya jadi dulunya adalah tempat ibadah ya, itu Vihara Satya Budi. Jadi memang kita bisa lihat kalau misalnya kita masuk ke Jalan Cibadak, di sana banyak sekali orang-orang yang bisnis ya, karena itulah salah satu kenapa Daendaus memerintahkan orang-orang Tionghoa yang untuk disebarluaskan gitu. Makanya tadi yang ada kaitannya dengan Jalan ABC ya, karena dulu orang-orang Tionghoa pun menyebar ke Tepat Batu sama ke Tegalega. Kalau di Tegalega itu mereka membangun sebuah bisnis, dan bisnisnya bisnis kasino, bisnis judi, gambling dulu. Karena selagi ada pacuan kuda, makanya udah bangun kasino juga sekalian. Tapi kalau misalnya beda, di pasar baru mereka berdagang seperti sayuran, seperti buah-buahan, ya. Apalagi pentingnya itu herbal, jamu-jamu. Makanya kita bisa lihat di pasar baru, toko pertama itu adalah orang Tionghoa yang punya. Oh jamu babak kuya. Orang Batu pasti tahu. Apapun penyakit ya, udah beli aja herbal, beli aja jamu kemana? Ke babak kuya. Karena itu lengkap sekali. Ya, obat Cina kan memang luar biasa ya, penyembuhannya luar biasa. Nah, sakit pisan, sakit sekali ya. Tapi sembuhnya cepat. Nah itu memang salah satunya yang disebar. Nah itu yang ketiga memang ada kaitannya dengan kenapa dibangunnya pasar baru. Karena pasar yang pertama itu adanya di Jalan Kepati. Ya. Jadi disebut alun-alun karena memiliki pasar, namanya Pasar Cikuriang. Ini ada kaitannya juga dengan Jalan Dago. Tadi kenapa sih orang-orang Bandung sebagian itu harus melintasi Jalan Dago dan harus berteriak? Karena mereka harus berdagang, karena mereka harus berbelanja juga. Nah di mana dulu pasar? Cuma satu gitu, di alun-alun. Otomatis mereka harus melintasi Jalan Dago. Makanya Pasar Cikuriang menjadi salah satu pusat perbelanjaan zaman dulu bagi orang-orang Indonesia, orang-orang Arab, dan orang-orang Tionghoa. Sebenarnya masih banyak etnis-etnis lainnya selain etnis Eropa ya. Tapi yang kebanyakan itu 3 etnis tadi. Makanya tadi ada Jalan ABC. Suatu saat ada oknum namanya Munada. Oknum Munada ini adalah juragan delman ya, yang sudah dipercaya sangat oleh pemerintah Belanda, tapi berkhianat.
gara-gara minjem uang tapi uangnya dipakai judi. Terus kayak gitu sampai kuda delmannya itu dijual. Karena kan kalau misalnya kita judi itu penasaran, kenapa kita nggak menang-menang? Kalau udah menang kecanduan, pengen lagi. Nah itu kayak gitu dulu Munada itu. Nah, pada akhirnya ketahuan sama pemerintah Belanda dulu, ya. Sama asisten presiden Tiangan namanya Nagel. Ketahuan, wah itu judi nih orang, ditangkap. Tapi pada saat ditangkap apa yang terjadi? Di penjara terus disiksa di situ. Tapi Munada ngomong, oke, saya nggak akan mengulang kesalahan yang sama. Itulah salah satu klasik lah ya, salah satu alasan klasik. Akhirnya dulu dibebaskan, tapi pada saat dibebaskan apa yang terjadi? Denda. Karena nggak sampai segitunya, nggak sampai saya disiksa pada saat di penjara. Kalau di penjara udah di penjara aja, ngapain harus disiksa? Makanya di situ dendamnya itu benar-benar sangat membara. Akhirnya membakar pasar Ciguliang. Kenapa bakar pasar Ciguliang? Nah, saking keselnya sama Belanda, ekonominya biar hancur aja sekalian lah di sini. Makanya udah bakar aja pasar. Akhirnya Bandung nggak punya pasar dulu, karena dibakar oleh Munada. Munada kabur, Bandung nggak punya pasar. Jadi pasarnya tidak tetap. Kadang di Cikapundung, kadang di Jalan Bancai, kadang di alun-alun sini. Akhirnya pada saat itu pemerintah Hindia Belanda atau Kota Bandung di tahun 1905 membangun lagi aja pasar yang baru. Jadi pasar baru itu usianya sudah 1 abad lebih. Masih aja dikatakan pasar baru. Ya artinya memang menggantikan pasar lama yang dibakar. Ya. Letaknya pasar Ciguliang itu di mana? Ya, nanti kita akan lewat. Namanya Jalan Kepatihan. Mungkin nanti pada saat kita naik bandros, pada saat kita mau naik bandros, ya. Di sekelilingnya ada yang namanya Plaza Parayangan, ada yang namanya Jogja Kepatihan, Jogja Department Store. Nah disitulah letak dari pasar Ciguliang yang sekarang menjadi Jogja. Jadi dekat banget ke rumah. Ya, ibu-ibu nggak ada nggak ada istilah ngeluh gitu. Ya dari alun-alun pengen ke pasar dulu deket banget. Sekarang boro-boro jalan kaki aja males. Pasar baru ke alun-alun cukup jauh, makanya rata-rata naik bis ataupun naik Grab ataupun naik angkot. Jalan kaki jauh banget. Makanya kenapa pasar baru nggak dibangunnya di sini aja? Karena di sini keburu udah dibangun sebuah rumah panggung. Nanti kita akan lihat buktinya apa? Ada monumen bambu runcing. Ini dulu rumah panggung itu digunakan sebagai tempat meeting atau tempat berkumpulnya pejabat-pejabat penting. Salah satunya adalah Ibu Ikit Garnasi, Bung Karno, Muhammad Toha, Muhammad Ramdan, Jenderal Sudirman. Masih banyak lagi ya, Bapak Otto Iskandar Dinata. Nah, kita sudah masuk jalan Kepatihan ya. Nah, disinilah letak pasar Ciguliang, ada di sebelah kanannya. Jalan Kepatihan. Kalau yang terakhir kenapa disebut alun-alun? Karena memiliki pusat pemerintahan, yaitu kantor bupati. Jadi dulu Bandung ini adalah kabupaten, dipimpin oleh bupati. Sekarang kabupatennya pindah ke Soreang. Ini sudah menjadi kota Madura. Nah ini dulu di sininya pasar, jadi deket banget kalau misalnya buka alun-alun. Nah dulu kantor pemerintahan itu letaknya di Pendopo. Pada saat kita naik Bandung seberangnya ada Pendopo, itu adalah rumah dinas wali kota Bandung. Itu ini adalah kantor bupati yang memiliki jalan yang sangat besar sekali di belakang kantornya. Belakangnya di Bandung nama Jalan Gede. Kalau gede itu apa artinya? Jalan besar. Ada kuliner terkenal, enak. Itu ayam goreng, namanya ayam SPG sama yang suka pedas-pedas. Silakan ke Cilegon. Enak bukan? Ya, kurang lagi. Dan sebentar lagi kita akan sampai. Saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Bapak Kang Tete dan adik-adik sekalian sudah bergabung bersama saya Kang Fajar dan Pak Heri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau informasi yang kurang tepat atau kurang jelas. Ya, selamat berlibur di Kota Bandung, sampai jumpa lagi di lain waktu. Selamat sore semuanya. Oh,
Bentar, satu lagi Bu, bentar dulu Bu. Bentar dulu Pak, bentar dulu, kasih jalan dulu, bentar ini. Bu, bentar dulu, kasih jalan dulu. Bentar dulu. Well, kita sudah sampai di penghujung video cerita tamasya kali ini. Dan sebelum video ini aku simpulkan, ada beberapa hal yang mau aku tunjukin ke teman-teman. Ya, walaupun ini footage-nya di beda hari, beda tanggal, beda waktu, tapi sekalian aja sih, mumpung tempatnya atau TKP-nya masih sama. Ada beberapa hal temuan yang aku anggap ini menarik sih buat diceritain. Di hari lain aku kembali mengunjungi alun-alun kota Bandung dan daerah di sekitarnya. Dan ada beberapa hal menarik yang aku temui, yaitu salah satunya adalah soal wifi gratis di area Jalan Dalem Kaum. Yang mana Jalan Dalem Kaum ini hanya untuk pejalan kaki saja, tidak untuk kendaraan bermotor, dan ada beberapa kursi atau bisa dibilang bangku atau kursi taman gitulah yang tersedia di sepanjang jalanan ini. Dan untuk wifi gratis itu sendiri ternyata berada atau terpasang di tiang lampu jalanan. Dan satu lagi kutemui ada di halte alun-alun Bandung di Jalan Asia Afrika. Dan setelah aku coba-coba konekin ke HP ku sendiri, ternyata koneksinya kenceng, asli kenceng, hampir 100 MB per second. Wah gila, mantep parah, kenceng banget gak sih itu? Pakai Brizi, langsung pakai KTP 30.000 30 menit. Harus pakai Brizi? Iya harus pakai Brizi ya. Kalau sepeda, kalau skuter cuma KTP aja. Kalau ada Brizi berapa sepeda? Kalau sepeda sejam pertamanya 1.000, jam berikutnya 2.000. Sama-sama aja kayak sewa skuter. Ngeluarin dulu 30.000 lah buat bikin aja dikasih. Tapi itu sekali pakai Brizi? Enggak, bisa saldo, bisa top up. Dan satu lagi hal menarik lainnya yang aku dan temanku temui di sini adalah adanya jasa sewa sepeda dan skuter yang dikenal sebagai layanan Boseh. Layanan peminjaman sepeda dan skuter di sini maksudnya penyewaan berbayar ya.
Dan untuk lokasinya ada 2 shelter, yaitu di sebelah selatan alun-alun di Jalan Kaum Dalem dan di sisi utara alun-alun di Jalan Asia Afrika, di sisi masjid yang menghadap ke Jalan Asia Afrika. Untuk lebih detailnya teman-teman bisa mengunjungi Instagram dari Boseh. Karena kita sudah berada di penghujung video, maka kita akan tarik kesimpulan. Jadi, apakah mengeluarkan uang sebesar Rp20.000 untuk naik bandros keliling kota Bandung itu worth it? Kalau menurutku ya, kalau kita mau bandingin tarif dari bandros ini jika dibandingkan dengan tarif ojek ataupun taksi untuk keliling kota Bandung ke mengunjungi daerah-daerah wisata sejarah yang ada di kota Bandung, apalagi jika dibandingkan dengan berkeliling kota Bandung secara mandiri dengan menggunakan transportasi umum seperti angkot, rasa-rasanya berwisata dengan cara seperti itu tidak akan tuntas dalam waktu 1 hari jika kita menginginkan cerita-cerita di sebalik gedung-gedung yang kita kunjungi. Jadi memang bandros dengan seorang pemandu wisata adalah perpaduan yang lengkap untuk dapat mengupas cerita sejarah di setiap gedung yang akan kita kunjungi di area kota Bandung. Dan walaupun memang bandros ini tidak akan menyediakan layanan berfotoria di tempat-tempat yang akan kita kunjungi, atau lebih tepatnya di tempat-tempat yang akan kita lewati, tapi kisah sejarah yang disampaikan oleh pemandu wisata yang bertugas di bandros ini itu adalah ilmu yang mahal dan sangat berharga. Ingat kata-kata mendiang Pak Soekarno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Foto mah urusan belakangan ya. Oke, mungkin segitu saja trip bersama Bandung Tour on Bus kali ini. Sebuah effort yang luar biasa bisa merekam full trip perjalanan kali ini sehingga kisah berdirinya kota Bandung bisa didapatkan secara lengkap dan disampaikan ulang secara komprehensif tanpa adanya kisah yang hilang ataupun salah. Terima kasih kepada Pak Fajar, Pak Heri, dan segenap kru bandros yang bertugas. Juga terima kasih kepada temanku yang mau aku ajak jalan-jalan pada kesempatan kali ini. Juga terima kasih kepada teman-teman semua penonton setia yang sudah menonton atau menyimak video ini hingga tuntas. Kasih like jika suka dengan video ini, komen jika ingin menyampaikan informasi yang bermanfaat, save jika video ini bermanfaat, share jika video ini ingin kamu bagikan ke orang lain, dan subscribe untuk mendapatkan update video terbaru. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah memberikan informasi. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.